Hai Peanut Gengs! Dalam sejarah perkembangan umat manusia, telah terjadi banyak wabah besar atau pandemi yang cukup signifikan. Dari wabah penyakit pes, flu Spanyol, hingga COVID-19 yang saat ini kita rasakan ya guys. Kekhawatiran akan masa depan manusia yang lebih buruk karena serangan bakteri atau virus sebetulnya bukan barang baru di telinga kita. Namun kekhawatiran infeksi mikroorganisme dari hewan yang sudah terkubur ribuan atau jutaan tahun membuat kita was-was. Pada musim panas tahun 2016 di semenanjung Yamal, Siberia, seorang anak berusia 12 tahun meninggal dunia guys, serta puluhan orang dirawat di rumah sakit karena terserang penyakit antraks. Infeksi dari antraks sendiri adalah pertama kalinya setelah 75 tahun bakteri ini tak pernah muncul di sana guys. Perubahan iklim dan gelombang panas memicu hal ini dapat terjadi. Penyakit antraks sendiri disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini bisa membuat spora yang bertahan pada suhu ekstrim. Pejabat otoritas Rusia menyampaikan kemungkinan bakteri tersebut lahir kembali dari bangkai rusa kutub yang terinfeksi antraks 75 tahun lalu. Bangkai rusa itu tersimpan di lapisan tanah beku yang disebut permafrost. Saat gelombang panas menyerang dan lapisan tanah beku tersebut mulai mencair, bangkai rusa kutub itu pun naik ke permukaan dan bakteri yang berada di dalamnya dapat berkembang. Saat inilah guys, rusa kutub yang hidup mengkonsumsi rumput yang berasal dari tanah permafrost sehingga 2000 rusa kutub saat itu terinfeksi antraks. Menurut Jean-Michel Claverie, seorang ahli biologi evolusioner, lapisan tanah beku adalah tempat yang tepat bagi bakteri untuk tetap hidup karena dingin, tak ada oksigen dan juga gelap. Virus atau bakteri di dalamnya dapat terus hidup hingga jangka waktu yang lama, bisa puluhan, ribuan hingga jutaan tahun. Pada awal abad 20-an saat antraks mencapai puncaknya di Siberia, lebih dari 1 juta ekor rusa tewas karena wabah ini guys. Sulit bagi warga sekitar menguburkan bangkai-bangkai rusa itu jika harus menggali tanah yang dalam. Sehingga sebagian besar dari mereka hanya terkubur di permukaan lapisan tanah beku. Jika kita beralih dari kasus antraks di Siberia dan melihat penelitian tentang uji coba perkembangan bakteri atau virus yang berada di lapisan tanah beku, para ilmuwan telah melakukannya dalam beberapa dekade silam. Di tahun 2002, peneliti menemukan hewan purba woolly mammoth secara utuh membeku di Siberia. Spesies yang telah punah sekitar 10.000 tahun yang lalu itu ternyata masih memiliki bakteri Carnobacterium dan Lactosphaera di dalam tubuhnya. Bakteri itu dapat dikembangbiakan dengan media anaerob. Selain itu, pada 2005, ilmuwan NASA juga berhasil mengisolasi bakteri yang tersimpan selama 32.000 tahun di lapisan tanah beku di Alaska. Di tahun 2014, sekelompok ilmuwan di bawah pimpinan Jean-Michel Claverie juga berhasil membangkitkan 2 virus tipe Pandora virus. Lalu, saat kita berbincang tentang kekhawatiran ancaman virus atau bakteri di masa depan akibat mencairnya es, Jean mengungkapkan bahwa ancaman itu akan selalu ada. Terlebih, hal ini diperburuk dengan meningkatnya suhu rata-rata global karena perubahan iklim. Selain ancaman mikroba yang bersembunyi di lapisan beku Siberia dan Arktik, bumi yang semakin memanas akan menjadikan penyakit yang berkembang di iklim hangat seperti malaria dan demam berdarah tentu akan merajalela. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan sekitar 3 hingga 5% penduduk bumi akan terancam ketika suhu global naik 2 derajat Celcius saja. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian guys tentang adanya kemungkinan mikroba yang masih bisa bertahan di dalam lapisan es? Coba berikan tanggapanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day!